Persaingannya ketat banget, apalagi sekarang semenjak pandemi semua orang bisa jualan gitu kan. Ngomong-ngomong kegiatan di entertain, sibuk berbisnis, entertainnya gimana ini? Entertainnya Kayaknya lebih menonjol sekarang bisnisnya nih ya. Iya, karena Show di sana sini, produk-produk barunya. iya, alhamdulillah sih gitu, maksudnya karena itu juga melewati beberapa proses ya. Iya. Ternyata kalau di bidang bisnis itu kita pernah punya nama pun tetap aja this is the real life gitu kan. Persaingannya kita mesti benar-benar turun sendiri, mesti kita hadapin sendiri, benar-benar mulai dari nol semuanya gitu. Hasil berapa lama itu? Baru dipetik belakangan? 3 tahun. 3 tahun. Jatuh bangun ya? Jatuh bangun banget sampai kadang-kadang mau nyerah udah beberapa kali kayaknya suami aku kalau udah dengar udah kayak kemarin bilangnya aku udah capek deh, aku kayaknya nggak bisa gitu, tapi mulai lagi. Apa yang membuat kamu timbul optimis untuk maju bangkit lagi gitu? Karena si Caira ini udah dikenal orang, udah banyak yang suka sama produknya, jadi kadang-kadang kalau pas kita aduh aku lagi capek banget nih ya, aku nggak tahu mau bikin apa lagi, misalnya udah stuck, terus tiba-tiba ada loversnya baju aku kan, ada Caira Lovers, terus mereka yang Mbak Tika kapan nih ada seri terbaru, kangen banget nih sama acara-acara Caira, itu sih yang bikin semangat gitu. Mereka masih tetap nanyain, masih ayo dong mana karyanya gitu. Akhirnya ya udah bikin lagi gitu, semangat lagi. Karena yang bikin capek mungkin karena kita baru tahu untuk terjun sendiri ngejagain bisnis kita tuh nggak gampang. Belum untuk mengatur orang-orang di produksi. Itu sih yang bikin kaget. Oh ternyata susah banget yang ngatur orangnya. Sekarang udah punya karyawan berapa? Lumayan, alhamdulillah ada admin, ada yang kerja di administrasinya, maksudnya di kantor, ada yang di bagian produksinya, kayak penjahit, ya pokoknya yang di bagian produksi, lumayan banyak. Pemain di bidang Tika kan banyak nih ya. Persaingannya seperti apa sih, yang terus menghadapinya seperti apa? Pasti kan harus ada trik-trik tertentu, produknya harus beda gitu. Persaingannya ketat banget, apalagi sekarang semenjak pandemi semua orang bisa jualan gitu kan. Yang tadinya jadi distributor aku, mereka akhirnya bikin brand juga dan jualan juga. Belum lagi persaingan banding-bandingan harga gitu. Tapi kita tetap mikirnya sih kita tetap punya kualitas, kita tetap punya kelas, maksudnya mau dibikin banding-bandingan harga tapi biasanya orang udah tahu kualitasnya Caira, oh emang harga segini ya memang kualitasnya segini. Terus juga kita lebih mau berdekatan, ngobrol dan terima kritikan nih, misalnya dari pengguna baju aku, misalnya Mbak coba deh bikin ininya seperti ini, atau Mbak ininya kurang gini, itu lebih mau mendengarkan. Karena aku juga belajar dari pengalaman, ada beberapa brand yang maksudnya tidak terlalu intuin ke loversnya gitu, akhirnya nggak bisa menerima kekurangan, akhirnya brandnya tidak bisa jalan. Nah itu yang jadi oh ternyata harus begini, jadi owner brand tuh harus begini, harus dekat sama customernya dan segala macam. Makanya dunia entertainnya memang kalau dilihat agak tersisihkan sih gitu, karena memang di bisnis ini karena orang pikirnya oh ada kamu ngejalanin bisnis orang ya, didanai sama orang atau gimana, enggak gitu. Jadi emang mulai sendiri dengan budget sendiri, mulai dari nol, jadi susah ngebagi-baginya gitu. Sekarang udah untung ya, berarti udah untung ya. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Nah, Udah bisa rutin menggaji orang. Alhamdulillah waktu COVID nggak sampai ngeluarin pegawai. Nah kalau dipikir-pikir, pernah nggak sih merasa kalau begini lebih enak di entertain aja, nyanyi aja? Sebenarnya kalau lebih datang enak, nggak perlu turun langsung, nggak perlu mengawasi. pada masa kejayaan ya, karena kita tahu kalau dunia entertain di Indonesia itu nggak ada yang abadi. Di luar pun sama sih, nggak ada yang abadi. Cuman mungkin kalau di luar negeri kayak royalti dan segala macam, hak cipta dan lain-lain lebih dilindungi gitu. Kalau di sini kan serba nggak pasti. Jadi aku lebih kayak kenapa pengen fokus di bisnis ini yang bisa digedein, nanti mungkin bisa dikasih buat anak-anak aku juga dan untuk kelangsungan hidup juga. Karena kalau di entertain apalagi sekarang persaingannya banyak yang lebih muda-muda, lebih cantik-cantik lagi sekarang kan gitu ya.
akan ada persaingan itu dan memang ada putaran waktunya lah. Gebrakan untuk 2023 apa dari produk kamu? Gebrakannya sebenarnya dari kemarin kita udah bikin gebrakan, kadang-kadang juga suka bingung mau bikin apa lagi ya gitu. Tapi yang pasti kayak kemarin Kak Ira sudah melakukan apa yang belum dilakukan dengan brand-brand yang ada di komunitas aku, dimana aku menerapkan kayak tour. Waktu aku di musik ada tour, datang kemana itu aku terapin di baju gitu. Jadi biasanya orang bikin fashion show, orang yang customer yang datang ke Jakarta, tapi ini aku bikin tour, aku datang ke setiap kota untuk mendatangi customer aku. Jemput bola ya? Bikin acara ada musiknya juga, jadi menyatukan musik dan fashion di situ. Dan alhamdulillah kemarin sempat rame, sambutannya baik. Dan itu kan dilakukan juga berlanjut tahun ini seperti itu. Iya, insya Allah. Karena kan kemarin sempat terdampak sama pandemik ya, setahun kemarin waktu pas PPKM itu mulai turun karena orang udah mulai males berkegiatan, orang jarang pergi, orang lebih spend money untuk obat-obatan dan sembako gitu kan daripada untuk baju. Dan mudah-mudahan tahun ini sih udah mulai banyak banget kan acara-acara fashion, udah mulai kayak orang percaya diri lagi. Oke, Gitu. PPKM udah dicapai. Jadi insya Allah nanti bakal kita lanjutin acara-acara lainnya. Nyanyi tetap lanjut. Nyanyi tetap, kemarin kita habis launching single terbaru sama Dini. Itu kayak project comeback aja, project silaturahmi. Jadi nggak serius ya? Ya kita ngejalinnya easy going aja sih gitu. Bareng sama manajemen yang lama lagi gitu kan. Maksudnya udah untuk karena kemarin kita sempat nyanyi di acara festival yang lumayan gede tuh, dan ternyata orang masih banyak yang datang pengen nonton itu, terus mereka juga masih hafal lagu-lagunya itu. Kenapa kita nggak bikin satu lagu aja deh buat ngobatin kangen-kangenan aja gitu. Tapi ya kalau ternyata itu jalan terus ya kenapa enggak Lanjut. gitu. Judulnya apa? Singlenya yang baru? Kamu udah ini ya? Masih dengan genre yang lama? Genrenya Ceria. pop tapi lebih dewasa lah. Lagunya udah dan musiknya udah disesuaikan sama umur dan look kita sekarang. Jadi nggak centil-centil lagi kayak dulu ya? Dan itu kan dalam bentuk single atau album nanti? Single dulu. Jangan lupa nonton, udah ada di YouTube, nonton video klipnya. Oke Tika, Iya. thank you Tika, sukses ya.